Dewan Suronya, mustasyarnya harus ada itu. Setiap keluarga kan kudu ono mbae, kudu ono habibe. Jadi kata Habib itu janjane panggilan seorang cucu kepada kakeknya Habib, itu maksudnya mbah ngono kuwi. Terus Habib Kuitang dulu di Jakarta karo putu-putune diculuk Habib, Habib gitu ya. Terus tonggo-tonggone do melu nyeluk Habib. Akhirnya saiki anggere ana wong Arab diceluk Habib. Ngono kuwi Indonesia iki nek arep salah kaprah iki pinter tenan gitu. Padahal saiki sing mimpin 212 dan 411 sapa? Habib Rizik, padahal dia bukan Habib, dia itu Syarif Rizik. Loh, kira ngerti meneh to kuwi? Syarif itu turunane Sayyidina Husain. Nek turunannya Sayyidina Hasan bin Ali itu Sayyid. Jadi dulu kalau di Mojoagung ada Sayyid Sulaiman berarti dari Hasan, tapi kalau Syarif dari Husain. Tidak berarti terus Syiah, gitu loh, tidak berarti terus Syiah. Tapi pokoknya nek iso ngono-ngono ki ya didoleki lah, kaya Gus karo Den karo Kiai barang ya didoleki. Nah saya kalau manggil Rizik itu Syarif gitu. Syarif, memang dia seorang Syarif. Kalau Habib itu tidak ada hubungannya sama Dzurriyyatur Rasul, tidak ada hubungannya sama darah keturunan Nabi Muhammad. Kalau yang Habib dari daerah Jazirah Arab itu adalah orang-orang dari Yaman dan negara-negara pinggiran yang datang ke Mekah atau Madinah untuk mencari Rasulullah karena mereka sangat kagum dan sangat mencintai Rasulullah. Maka mereka disebut Habib karena mereka adalah orang yang cinta kepada Rasulullah. Itu Habib yang dari sana. Habib yang di sini ini Kuitang kuwi mau. Tuh. Nah saiki ki ana wong dodol handphone nang ngero Manjung sithik kok karena ngene langsung diceluk Habib. Sok-sok iso ndonga, sok-sok ora iso. Nek dipaksakan saya metu mutolaah gitu. Mutolaah itu pelajaran bahasa Arab dasar kana rajulun yadribu kalban amin. Padahal maknanya ono bocah gebuk amin yang gitu. Ya serah apa-apa. Salah itu ndak apa-apa, yang tidak boleh itu dosa. Nek salah ya oke to ning urung karuan dosa. Dan salah kaprah seperti itu mudah-mudahan tidak dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi aku ki yo ora protes-protes yo ora ning apa jenenge cara Jawane iki. Membenahi itu cara Jawane apa ya? Mernahke. Nek kowe gelem dipernahke alhamdulillah, ora gelem aku ya ora apa-apa kok, ora masalah kono. Salah-salah terus ya ora masalah kuwi mu dhewe lek-lekanmu dhewe. Ya pokoknya nek aku ngono kuwi. Ya maka saya juga manggilnya tidak Habib tapi Syarif gitu. Dan Syarif itu wis hilang, kayak Sunan Gunung Jati itu Syarif Hidayatullah, itu berarti dia turunan Sayyidina Husain. Anek aku sopo rah tak kandani kapan-kapan ya. Bul dudu sopo-sopo ya. Oke, bismillah Pak. Sekarang saya mohon diperkenalkan beliau-beliau yang di depan. Kemudian sampean juga mencoba menawarkan yang perlu kita rembuk malam itu ini gitu. Saat itu Lute. Baik, sebelum kami perkenalkan narasumber yang malam hari ini nanti mendampingi Cak Nun, sinau bareng bersama Cak Nun akan kami sampaikan narasumber pada malam hari ini yang mendampingi beliau. Yang pertama kami perkenalkan Bapak Dr. Andes Haji Budiharjo selaku Ketua PWI Provinsi Lampung beserta rombongan yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya Allah. Segenap para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya muliakan. Nanti ya. Alhamdulillah, alhamdulillah atas izin dan ridhonya Allah malam hari ini kita bisa duduk bersama beristimewa bermujalasah
ngobrol santai, keluarga besar Lampung Tengah bersama dengan keluarga besar PWI Provinsi Lampung. Setelah saya mendengar secara langsung oleh Pak Kiai Suparman Abdul Karim selaku Ketua PWI Lampung, sedikit banyak sudah mendengar paparannya terkait dengan masalah polemik habaib yang ada di negara kita. Sudah hampir setengah tahun saya juga ikut mikir, karena saking seringnya kaum Alawi yang ketika di Lampung Tengah itu mampirnya di tempat saya, yang sebenarnya mau tidak mau bukan cuma hanya hikmat sebagai tamu, saya sebagai keluarga besar yang ditamuni, tapi juga nyangoni. Kalau saya yang menyangoni dengan kemampuan saya, tapi ternyata beliau tidak melihat kemampuan saya, melihatnya karena saya pondok sekarang kan sudah mulai agak banyak tingkat-tingkatnya itu, dianggapnya banyak uang, sehingga kalau ke tempat saya pasti minta. Yang kedua, masih ada saksi. Nama tuh doa ya, nama Abimana, muka di mana-mana. Di balik nama besar ada masanya ditanya, beras aman. Beras Itu yang bikin gua niat motoran kemana-mana demi bangun nama. Taunya jodoh emang gak kemana. cakep. Saya pasti minta. Yang kedua, masih ada saksi di rumah saya, namanya Baju Onto Kusumo. Yang kedua bawa ke tempat saya, pertama saya disuruh beli harga 5 juta. Saya ngomong akuan ya. Pantes hebat melihat. Saya lagi bangun tukang saja belum kebayar. Ngapain saya beli baju Onto Kusumo? Pokoknya pagi harus beli baju Onto Kusumo. Saya tidak mau, akhirnya terakhir beliau mau pulang, baju Onto Kusumo itu ditinggalkan, tapi beliau harus minta untuk beli bensin ke Jawa katanya. Saya nggak mau, tapi karena saya ingat dengan para sepuh-sepuh kita ya, Al-Qul Husnudon, dan saya menghormatinya, maka akhirnya keluarlah cross check dari saku saya berikan kepada beliau untuk pulang ke Jawa. Itu jalannya 1. Berapa? 2 juta. 2 juta. Tahun berapa? Besar juga. Yang kedua, pokoknya kayaknya banyak sekali. Tapi kalau hitung-hitungan saya hanya belum seberapanya dibanding dengan Kiai Haris. Karena produk habaib di Lampung Tengah adalah produk Kiai Haris. Jadi beliau yang agak banyak. Kalau saya kurang begitu banyak karena hanya baru berapa tahun saya kenal sama beliau-beliau. Tapi ya agak banyak juga. Nah, setelah saya dengar adanya PWI, saya dengar dengan adanya LS, sehingga saya sedikit agak berani dibantu dengan YouTube itu. Saya melihat, akhirnya 3 bulan yang lalu datang ke tempat saya sudah tajak gelut. Akhirnya minta tidak saya kali, saya sampai ngomong, Beb, biasanya kalau ke tempat saya siapapun tak sangoni, dengan catatan tidak minta. Kalau sampai minta tidak akan pernah sangoni kan. Akhirnya ya tidak tak sangoni benar. Mau minta masalahnya. Tapi kalau tidak minta tak sangoni selamat. Tak sangoni doa. Tapi yang jelas sering memang di wilayah saya, di wilayah Sepedaku khususnya, kalau yang sering ditamoni memang di tempat saya. Baru sudah mulai nih
ke tempatnya Pak Slamet, ke tempatnya Mbak Yunur Muhammad, ke tempatnya Mbak Biaga, sudah mulai ke Raba ke teman-teman. Tapi untuk yang awal ya di tempat saya, dan sudah mulai, karena saya sudah mulai banyak yang saya keluarkan, paling mereka sudah mikir ini cili jadi modalnya gitu. Akhirnya mulai ke tempatnya Pak Slamet. Nah, saya berharap dengan peristiwa-peristiwa bukan cuma di tempat saya, banyak tempat-tempat yang lain yang kalau beliau minta itu agak maksa. Ada ini cerita sedikit ya, yang dari Jawa juga, tempat saya langsung berdoa, langsung Pak Kiai, hebat panjenengan. Wah, hebatnya gimana Beb? Sampai baru umur 40 tahun pondok sudah seperti ini. Wah, akhirnya mulai lumayan hebat saya. Ternyata ujung daripada kehebatan mereka ngomong saya hebat, kok aku jaluk tuh. Nah, mereka akhirnya mintalah untuk beli bensin katanya. Tidak banyak, cuman mereka minta seharga sapi 1. Tidak saya kasih. Akhirnya sampai ke 5 juta tidak saya kasih, sampai 2 juta tidak saya kasih, karena saya mikir sudah mulai dengar ada PWI dan LS. Setelah itu tidak saya kasih, mereka langsung ngomong sama Pak Kiai, saya itu mau ke Palembang, pokoknya saya minta untuk bensin ke Palembang. Loh, urusannya antum Beb, antum ke tempat anak juga nggak minta sama datang ke tempat anak. Kenapa anak harus yang mau disampaikan? Pada waktu itu kan Cik Muhyiddin. Akhirnya tidak tak sangoni. Begitu tidak tak sangoni, begitu baca sholat maghrib, beliau malah ke tempat jamaah saya, dan jamaah saya sampai bingung Pak Kiai. Bingung karena sama mintanya sapi 1. Kalau enggak 10 juta, kalau enggak 5 juta. Orangnya nunggu, maaf, ini nanti ngambil di BRI link. Ada uang cuma 5 juta. Enggak mau beliau. Enggak mau saya. Pokoknya kan mintanya 10 juta. Kakaknya telepon saya. Begitu telepon saya, kok enek uang model ini tapi ya. Uang coba-coba kok jaluk maksa. Terus coba video call sama saya. Terus saya ngomong, "Lah sampean jadi Palembang. Lah kok malah nyebut sama aku piye? Oh sampean niku sak tatanan kan?" Akhirnya yang 5 juta itu tidak dikasih, ngomong sing ngene, nek sampean sedekah ora masalah, tapi aja 5 juta. Nyobak 500 ae. Akhirnya di tempat saya tak sangoni, akhirnya di tempatnya jamaah itu sangoni 500 apa berapa katanya gitu. Gua petang-petang mesakne. Itu diantaranya seperti itu. Tapi saya berharapnya begini, bukan cuma itu. Yang paling mengetuk hati saya, yang paling mengetuk pemikiran saya, sehingganya saya juga sedikit dari panggung ke panggung sudah mulai menceritakan tentang masalah ini, itu terkait dengan pembelokan sejarah. Mulai dari sejarahnya berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sejak saya berguru sama guru-guru saya, tidak ada guru-guru yang menjelaskan tentang apa yang dituliskan itu, yang dianggap ada 5 habaib yang katanya merestui atas berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sampai tertulis pun saya belum pernah membaca berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama atas izin 5 habaib. Tapi setahu saya yang mengizinkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama berdiri tanggal 31 Januari tahun 2006 adalah Syekhuna Khalil bin Abdullah Tebanggalan. Itu setahu saya. Untuk para habaib tidak ada dan tertulis, dan guru-guru saya juga tidak pernah menjelaskan kepada saya. Satu. Yang kedua, saya sedikit sudah mulai umum juga terkait dengan video-video yang viral kembali, mereka yang selalu mencaci maki kiai-kiai NU sebenarnya, seperti junjungan kita Panjenengan Gus Abdul Rahman Wahid, yang mereka katakan bahwa Mbah Gus Dur itu bukan cuma buta mata, tapi buta hati. Itu saya juga terketuk hatinya. Yang selanjutnya Mbah Ma'ruf Amin juga seperti itu. Pak Kementerian Agama Gus Yakut, sebenarnya pada waktu itu Gus Yakut itu masih pimpinan Ansor, masih ketua Ansor, tapi anak-anak Ansor kok kayaknya malah menengai, artinya nggak reaksi gitu loh, nggak reaksi. Seperti kemarin ada di Lampung yang menjelaskan tentang masalah berdirinya Ansor, berdirinya Muslimat, berdirinya Fatayat yang semuanya syarifah, semuanya habaib. Lah kok tanggal iki sandingi iki nek mbok sapa ora patah genah kiai guyu. Lah kowe iki sejarah dibelokno kok pengas pringis gitu. Ini kan bagian
tak nasu wong wilayah barat sana. Ada mau kitab pun nggak penting. Iya, bagian kita pun nggak penting itu juga, Mbak. Gitu. Oleh karena itu, saya sedikit sudah berpikir dan paling tidak ngobrol sama teman-teman, dan kemarin saya sudah kumpul Pak Kiai di tempat saya, jadi membuat jasko, Pak. Jasko itu Jamiah Sholawat Kiai Kolosebo. Kiai Kolosebo. Jadi sudah tertulis semuanya lengkap, dan tinggal nanti pertama launching kayaknya di tempatnya bagi Slamet Anwar atau jadi kiai-kiai Lampung Tengah dan kumpul di situ. Artinya kita tunjukkan bahwa kiai-kiai Nusantara juga hebat-hebat sebenarnya. Jadi dari kita jangan sampai kita mengatakan mereka beliau yang hebat-hebat, tapi kita punya kiai yang hebat, kita punya mbah-mbah kita yang punya sejarah yang hebat-hebat. Bukan tiap hari kita disuguhkan oleh cerita-cerita mbah-mbah kakung mereka yang seolah-olah hebat sampai mikrot saja 70 kali. Setiap satu hari 70 kali kan ngalahkan Kanjeng Nabi tuh. Wong Kanjeng Nabi cuma 1 kali ya. Lah mbah mereka 70 kali. Nah ini yang perlu kita beritahu kepada masyarakat, kepada teman-teman kita, supaya tidak sampai merebak kepada kalangan kita. Maka insya Allah Pak Kiai, teman-teman saya sudah sering ngobrol, termasuk kalangan-kalangan kalau kata Islam di nganggur ya, di nganggur. Jadi sambil kita silaturahim ngobrol-ngobrol juga tentang itu. Sampai ada teman saja yang sedikit agak arahnya kurang yakin dengan kita, mending tak blokir nomornya. Ya, karena dia bayar juga udah gitu. Tak blokir. Satu ada grup itu, satu grup yang kok agak masih di panggung begini bagaimana dikeluarkan sama bagi Mawardi itu malah. Itu yang mengeluarkan dari grup itu. Jadi artinya Pak Kiai ya di Lampung Tengah memang harus ada kepanjangan tangan dari PWI pusat, dari PWI provinsi sampai ke Kabupaten Lampung Tengah. Ini yang saat ini termasuk kiai-kiai hebat ini yang hadir, dan saya tak jadi anggotanya tidak masalah. Yang penting kiai-kiai ini bisa ada di depan, saya tak di belakang saja. Udah aman, jangan-jangan. Jadi kiranya ini saja Pak Kiai yang saya berharap bahwa memang di Lampung Tengah harus ada. Amin. Di Lampung Tengah harus terstruktur. Bukan saya hanya obrolan dari satu ke satu, teman ke teman, tapi harus terstruktur. Kenapa? Ketika ada sesuatu hal yang terjadi seperti bagi Tatan itu, berarti kita punya teman-teman yang betul. Ngerti nggih? Jadi artinya begitu saja. Saya atas nama atas namanya apa ya? Terus pokoknya konco-konco atas nama konco-konco obrolan sama bagi Wagimin, karena di di grup KPNO itu memang ada yang sedikit masih husnudon, ada yang agak husnudon, ada yang enggak sama sekali, sehingganya dan saya yang dianggap beliau sing rada akhirnya ayo ngobrol ya siap